Tapi pelanggan, waktu Imeh ini mulai mijit sambil duduk, noleh ke belakang. Dan saat itulah pelanggan, selama jadi terapis panggilan bertahun-tahun, Imeh pertama kalinya ngeliat sosok yang mengerikan secara jelas terang benderang. Halo para pelanggan sekalian, selamat datang kembali di channel Gua Lelaki Penghibur. Gua Raven, sang lelaki penghibur yang akan selalu menghibur kalian semua. Dan pelanggan, untuk cerita kali ini datang dari temen gua langsung nih pelanggan. Jadi sekarang ini nih pekerjaan gua itu, gue ini jadi terapis, terapis bekam gitu. Dan nih ada sertifikatnya nih. Kalau kalian baca nih, Raven, kelihatan nggak tuh? Raven, ada namanya. Ini sertifikat pelatihan bekam sunnah, SOP Perkumpulan Bekam Indonesia. Jadi ini resmi ya pelanggan. Sebenarnya gue ada usaha kecil, tapi sekarang usahanya lagi sekarat. Jadi gue balik lagi jadi terapis, dan dulu tuh sebenarnya gue jadi terapis itu dari tahun 2016, cuman di 2017 tuh gue mulai usaha kecil, ya gitulah pokoknya intinya. Dan 2025 kemarin tuh usahanya lagi sekarat, gue lagi maklon gitu, nantilah gue ceritain detailnya. Dan cerita kali ini datang dari temen gue, sesama terapis, yang bernama Imeh. Dan di dalam cerita ini akan menceritakan tentang kejadian horor yang dialami temen gua, Imeh, selama menjadi terapis panggilan. Jadi gua sama Imeh itu tergabung di salah satu grup WhatsApp gitulah, atau bisa disebut juga agensi online gitu, tempat penyediaan layanan home care, khususnya di bidang pijat panggilan gitu. Gua sama Imeh tuh satu grup, dan dia tuh tinggal juga nggak jauh dari rumah gua, masih di daerah Tangerang. Imeh adalah seorang wanita single parent nih pelanggan, umurnya 43 tahun dengan 2 orang anak. Dan menurut gue pribadi, cerita ini nih cukup kredibel pelanggan. Kenapa? Karena gue sendiri pernah dipijat langsung sama Imeh. Sedikit background tentang Imeh pelanggan. Imeh ini keluarganya emang punya keahlian turun-temurun nih buat nyembuhin orang. Dan kemampuan itu bener-bener secara ofisial turun ke Imeh ketika pada suatu malam dia mimpi nih ketemu seseorang pelanggan. Di dalam mimpi itu, orang ini nih, Imeh nggak tahu apakah dia laki-laki, perempuan, atau apa, umurnya berapa. Tapi yang jelas, ada orang yang datengin ia di dalam mimpi, terus orang itu ngasih kayak berupa hadiah gitu ke Imeh. Terus dia ini berpesan bahwa gunakan pemberian dia ini dengan sebaik mungkin. Dan sejak saat itu, menurut keluarganya Imeh nih, keahlian yang udah turun-temurun dimiliki sama keluarganya, itu secara resmi turun ke Imeh. Dan walaupun Imeh sendiri nggak tahu asal-usulnya itu gimana sampai keluarganya itu punya keahlian kayak gitu. Tapi yang jelas, sejak mimpi tadi tuh, Imeh ini secara ofisial dapat kekuatan turun-temurun. Dan sejak saat itu, Imeh mulai serius buat menjadi seorang terapis. Tapi pelanggan, walaupun Imeh ini punya keahlian turun-temurun, tapi dia ini tetap ngambil banyak kelas ya pelanggan. Karena menurutnya keahlian turun-temurun ini kurang cukup juga kalau nggak dibandingin standarisasi pijat yang ada. Jadi Imeh ini banyak ngambil pelatihan kayak pelatihan Thai massage, pelatihan chiropraktik, limpatik, gitu-gitu dah, dan lain-lain. Jadi Imeh tuh punya banyak banget sertifikat kayak yang tadi gue tunjukin. Dan nanti di akhir video gue akan jelasin gimana sih spesifiknya apa yang gue maksud dengan keahlian turun-temurun ini pelanggan. Balik lagi ke ilmu turunan yang tadi gue bilang. Tentunya nggak ada yang gratis di dunia ini. Setelah ilmu turunan itu resmi turun ke Imeh, ada satu hal nih yang ikut berubah di dalam kehidupan Imeh. Yaitu, Imeh menjadi lebih peka dan sensitif terhadap hal-hal tak kasat mata atau hal-hal gaib.
Tapi Imeh bilang dia ini nggak jadi kayak anak indigo pelanggan yang selalu bisa melihat hal gaib kapanpun dimanapun dia berada. Tapi Imeh bilang nih, dia nih lebih sering bisa merasakan tentang hal gaib. Atau bahkan kadang Imeh juga bisa lihat, tapi secara samar, atau bahkan kadang juga secara terang benderang. Selama bertahun-tahun menjadi terapis panggilan pelanggan, tentunya udah ratusan rumah nih yang Imeh masukin. Dan tentunya sebagian besar ini ya berjalan kayak biasa aja. Imeh dateng, mijit, terus nerima bayaran, dan pulang. Tapi ada juga beberapa customer nih atau CS, biasanya kita para terapis manggilnya tuh CS, yang menurut Imeh nih sulit nih buat dilupakan. Contohnya, ada sebagian CS yang menurut penglihatan Imeh pelanggan, entah dia laki atau dia perempuan, yang wajahnya ini nih secara mata batin ya, ini tuh kelihatan gosong pelanggan. Bukan luka, bukan juga kebakar, tapi kelihatan kayak menghitam gitu menurut penglihatan Imeh. Ada juga yang cuman di bibir, ada juga yang di atas matanya, ada juga yang keseluruhan wajahnya kelihatan gosong pelanggan. Dan kata Imeh pelanggan, yang paling gak nyaman nih kalau dapat CS kayak gini adalah waktu si Imeh ini lagi mijit kepala. Dia sering nyium aroma seperti sesuatu yang habis terbakar gitu. Padahal ya di rumah itu nggak ada yang kebakar sama sekali. Dan menurut Imeh ya, dia yakin bahwa bau kebakar itu dari wajah si CS tersebut. Tapi Imeh sendiri juga nggak nanya, Kak pakai ini ya atau pakai itu ya, nggak, dia juga diem aja karena menurutnya juga ya udahlah itu bukan urusan gue juga gitu kan. Atau contoh lainnya pelanggan, ada nih CS-CS yang manggil nih, yang tinggal di perumahan elit gitu. Mereka nih kaya raya, rumahnya gedong, terus mobilnya lebih dari satu. Tapi anehnya setiap kali masuk ke rumah kayak gitu, Imeh ini ngerasa sesek gitu di dalamnya. Padahal ya plafonnya kan tinggi kan, udah gitu AC juga nyala. Tapi Imeh ini justru ngerasa napasnya ini jadi berat dan hawanya tuh panas banget kata Imeh. Dan di salah satu rumah, Imeh ini pernah ngelihat sosok pelanggan yang ukurannya ini gede banget kayak raksasa. Bentuknya menyerupai seekor monyet yang bertaring dan bermata merah. Tapi selama mijit pelanggan, itu makhluk tuh nggak ngapa-ngapain. Dia cuma diem aja berdiri, nggak mendekat, nggak melakukan apapun, tapi terus memperhatikan Imeh dari awal sampai akhir. Dan pelanggan, menurut Imeh, yang paling bikin gak nyaman adalah CS-CS yang pada tinggal di ruko nih, atau di tempat usaha. Karena biasanya CS yang tinggal di tempat kayak gini nih, bahkan dari sebelum masuk, Imeh itu udah nyium bau yang gak enak gitu pelanggan. Ada yang bau amis, bau anyir, bau busuk, pokoknya baunya tuh bikin perut tuh mual gitu, pengen muntah aja bawaannya. Dan di tempat kayak gini, biasanya Imeh bilang, dia ngeliat sosok makhluknya nih lebih ke aneh gitu. Yang bentuknya ada yang bersisik, terus lidahnya menjulur, tapi air liurnya terus ngeces gitu. Cuman Imeh ini, sosok yang kayak gini nih nggak bikin Imeh takut, tapi lebih bikin Imeh itu ngerasa jijik gitu. Sama plus baunya yang sangat menyengat tadi itu bikin perutnya mual gitu. Tapi pelanggan balik lagi, kata Imeh, nggak semua rumah ya kayak gini. Dan sebenarnya penglihatan penampakan itu tuh jarang banget terjadi. Kebanyakan ya seperti biasa aja, CS mesen, pijit karena pegel, terus pas dateng ya biasa aja, nggak kejadian apa-apa. Jadi ya nggak setiap rumah ya pas Imeh datang nih mengalami kejadian kayak gitu. Ini cuman beberapanya aja pelanggan. Dan sebenarnya ya pelanggan, kalau ditanya nih, menurut Imeh, dan gue yakin juga para terapis setuju ya, sebenarnya kadang kalau kita dipanggil tuh, pengalaman yang paling horor itu sebenarnya bukan soal hantu atau tempat angker, tapi lebih tepatnya adalah para CS yang gak pada ngasih tip. Karena ya kami gitu kan, kami sebagai terapis ya kan penyedia jasa kan, kita kan ada potongan ya, potongannya itu variatif dari 25% sampai 40% per harga treatment. Jadi kalau nggak ngasih tip tuh rasanya gondok gitu pelanggan. Ya
Kalau di perumahan sih masih oke ya. Tapi kan kalau misalkan kayak di apartemen atau di hotel, kami kan harus bayar parkir kan. Jadi kalau misalkan nggak ngasih tip tuh udah mah kena potongan dari agensi, terus bayar parkir pula. Jadi godok gitu. Makanya kalian kasih tip ya kalau manggil home care ke rumah tuh. Balik lagi ke cerita Imeh yang pelanggan ya. Kata Imeh, gak selama bertahun-tahun dia jadi terapis panggilan, ada salah satu CS nih, yang sampai hari ini dia gak akan bisa lupa tentang pengalaman itu pelanggan. Jadi gini ceritanya pelanggan, pada suatu malam kayak biasa nih, dari grup kami nih ada orderan nih masuk tring gitu, atas nama ini, alamatnya di sini, mau terapis wanita gitu. Terus note-nya ya sederhana aja. Di note-nya itu ketulisnya gini, nyeri pinggang gitu, mau terapis wanita yang pijitannya kuat. Ya udah diambillah sama Imeh, berangkatlah Imeh pelanggan ke rumah CS itu. Sesampainya di alamat itu yang udah dikasih di grup tuh, alamatnya ya ada di kayak klaster gitu, klaster bagus lah, bukan klaster mewah yang gimana, tapi klaster Gen Z yang kekinian lah pelanggan. Dan rumahnya ya bersih, rapi, ya tampak kayak klaster pada umumnya aja. Dan karena itulah, Ime ini sama sekali gak nyangka bahwa malam itu dia akan mengalami kejadian yang berat, pelanggan. Pas ketemu pasien atau CS, ternyata yang buka pintunya ini adalah adiknya, cowok, mungkin umurnya sekitar 25 tahun gitu ya. Ime basa-basi, oh kak, apa segala macam gitu kan. Terus kata dia, yang dipijit ini bukan saya, tapi kakak saya gitu. Masuk aja mbak ke kamar ini gitu. Terus pas Imeh masuk, Imeh ini ngeliat laki-laki pelanggan yang mau dipijit nih. Usianya sekitar 33 tahun dan wajahnya ini ganteng banget kata Imeh. Kayak artis Korea Siwon tuh yang nyanyi Cowboy Junior gitu. Tinggi, putih, bersih, ganteng banget pokoknya kata Imeh. Tapi yang bikin bingung adalah, yang bikin aneh adalah badannya ini kurus banget pelanggan. Udah gitu, si laki-laki ini nih, si CS ini nih jalannya nih bongkok. Seakan-akan nih ada beban gitu di punggungnya. Dia ini nggak bisa berdiri dengan tegak. Terus Ime bilang kan, ini pinggangnya kenapa kak? Terus kata si CS-nya, ya pinggangnya nyeri mbak, udah beberapa bulan nih, gini gitu. Coba tolong dipijit gitu. Oh ya udah, sama Ime disuruh tiduran di kasur tengkurap, buka aja bajunya kak, kata Ime. Terus mijitnya pun ditemenin sama adiknya si CS gitu. Tapi pelanggan, waktu si CS ini buka baju, Ime ini ngelihat ada hal yang janggal gitu di pinggangnya. Imeh lihat di situ tuh kayak ada bekas cakaran yang panjang gitu. Dan cakaran ini bukan buat penglihatan secara gaib ya, tapi memang ada bekas luka cakaran, garis-garis panjang yang menurut Imeh itu janggal berada di situ. Dan selama mijit kan biasa kan kita mijit kan mulai dari kaki dulu kan. Selama mijit kaki ini Imeh ini terus aja nih ngeliatin bekas cakaran yang di pinggang itu pelanggan. Dan saat itulah kata Imeh secara samar nih dia ngeliat di pinggangnya si CS nih kayak ada noda hitam gitu yang melingkar ke perut depan sampai ke tulang belakangnya itu seakan-akan tuh kayak sabuk gitu pelanggan. Imeh sendiri nggak tahu sebenarnya yang dia lihat itu tuh apa. Tapi menurut nalurinya, Imeh bilang benda itu tuh seharusnya tuh nggak ada di situ gitu. Karena itu kan penglihatan secara gaib kan. Dan seiring berjalannya waktu pijit kaki selesai, naiklah Imeh nih mulai mijit pinggangnya pelanggan. Dan secara perlahan nih, Imeh nih mulai mijit kayak biasa gitu kan, sambil berusaha membersihkan noda hitam yang melekat di tulang ekor si pasien atau si CS itu. Tapi tiba-tiba pelanggan, baru beberapa menit berlalu nih, telapak tangannya Imeh nih mendadak nih terasa panas banget. Bukan anget kata Imeh, tapi panas gitu. Seakan-akan tuh dia kayak megang api gitu. Secara refleks ditarik sama Imeh tangannya dari pinggangnya. Dan yang membuat Imeh heran adalah secara bersamaan si CS juga napasnya nih memburu pelanggan kayak ngos-ngosan gitu sambil nahan sakit. Dan sementara sedari tadi adiknya yang merhatiin mereka berdua nih juga kelihatan kebingungan gitu loh. Kok
abang gua sama si mbak-mbaknya nih kayak kesakitan gitu. Si adiknya sempet nanya, kenapa mbak gitu. Tapi Imeh nggak jawab apa-apa. Nggak apa-apa gitu. Karena Imeh ngerasa ada yang nggak beres, Imeh nanya lah sama si CS-nya. Kata Imeh gini, Kak, ini sakitnya udah berapa lama gitu. Terus si CS-nya jawab, aduh mbak, saya kayak gini nih udah sekitar 4 bulan. Nggak tahu kenapa juga gitu. Saya udah berobat ke dokter, fisioterapi, bla bla bla, pijit, urut dan yang lainnya, tapi rasa sakitnya tuh nggak hilang, Mbak. Kata CS-nya tuh. Dengar jawaban itu terus Ime mulai memberanikan diri nih ngomong ke si CS. Ime bilang, aduh kak, maaf ya, bukannya saya so tahu atau gimana, tapi menurut saya ini tuh bukan sakit biasa kak, kata Imeh gitu. Terus Imeh nih mau ngomong gini, kayaknya kak ada orang yang belum selesai ngomong pelanggan, tiba-tiba suasana kamar itu berubah seketika, kata Imeh tuh. Bulu kudu Imeh tuh langsung berinding, sekujur tubuh berdiri semua, dan tiba-tiba hawa kamar itu berubah jadi dingin. Yang dinginnya tuh sampai nusuk ke tulang. Terus kepalanya Imeh ini terasa berat banget, dan pundaknya nih di belakang tengkuk sini tuh terasa kayak dicengkeram kenceng banget gitu, kata Imeh. Dan tekanan itu semakin lama semakin kuat. Dan saat itu Imeh ini buru-buru refleks pelanggan, bilang minta, aduh saya ke toilet dulu sebentar, saya kebelet gitu. Dia buru-buru lari pelanggan ke toilet. Dan di dalam toilet di sana Imeh ini berusaha nenangin diri gitu. Dia baca-baca gitulah, istighfar dan lain-lain gitu. Terus di pikirannya, waduh ini sih udah pasti nggak beres nih. Ini mah udah pasti kiriman nih. Aduh, gue bisa kena nih gitu. Karena menurut Imeh biasanya kalau misalkan dia ini megang kalau dia ini dapat CS yang punya pegangan pelanggan, maksudnya adalah CS yang entah dia punya ilmu kebal, ilmu tolak bala atau apa-apa, Imeh ini ngerasain dampak pelanggan ke badannya. Jadi kalau misalkan abis mijit orang-orang yang kayak gitu, Imeh ini ngerasa badannya ini bakal pada sakit gitu. Jadi seakan-akan penyakit mereka itu tuh dipindah ke Imeh. Itu aja orang-orang yang memang dia punya pegangan ya. Apalagi ini gitu, menurut Imeh, orang yang memang sengaja dikirim atau dilempar sesuatu, ini pasti dampak ke badan guanya ini nggak bener nih. Tapi di sisi lain dia juga kan nggak mungkin udahan gitu aja ya, kan memang dari awal notnya itu nyeri pinggang. Dan dia nggak mungkin bilang, aduh kak ini kiriman udahannya gitu kan, nggak mungkin lah. Yang ada dia dikomplain kan ke agensi grup gitu dan lain-lain. Akhirnya setelah beberapa saat dia nenangin diri pelanggan, Imeh ini mikir, ya udahlah gue bismillah aja gitu, gue coba lagi mijet sebisa gue lah gitu. Dia balik lagi tuh ke kamar. Dan pelanggan ya, kata Imeh, selama hampir 1 jam kurang nih, selama Imeh mijet punggung dan pinggangnya si pasien atau si CS itu, rasa panasnya itu terus kembali muncul pelanggan. Juga sekarang nih ditambah lengannya, sikunya ini ngerasa pada sakit gitu, pada ngilu gitu, kayak digebuk gitu pelanggan. Jadi Imeh tuh sambil mijet itu sambil nahan sakit. Hingga sampai akhirnya pas waktu mau habis nih, kayak biasa kan kita terapis tuh kalau waktu udah mau habis, si pasiennya disuruh duduk. Jadi kita nih bakal mijitnya si CS sambil duduk, kita di belakangnya buat mijit bahu sama pijit kepala gitu. Tapi pelanggan, waktu Imeh ini mulai mijit sambil duduk, kalau tadi kan ada hawa dingin kan yang tiba-tiba datang nyengat. Sekarang ini beda. Baru beberapa detik Imeh ini mijit pundaknya si CS, tiba-tiba ada hawa yang panas banget dari belakang punggungnya Imeh. Dan karena ada hawa panas itu kan Imeh kan mau noleh ke belakang kan. Dan belum nih dia sempat noleh ke belakang, tiba-tiba Imeh ini langsung kayak gitu. Badannya tuh kayak ditendang atau ditonjok gitu dari belakang sampai nabrak si CS gitu. Terus si CS-nya juga kan kaget ya, sama adiknya juga kan kaget kan, ngeliatnya, loh mbak kenapa mbak? Mereka pada nanya kayak gitu. Tapi di sini Imeh ini nggak jawab apa-apa pelanggan. Dia cuma pengen noleh gitu, karena dia sadar di belakangnya ini ada sesuatu. Secara perlahan, Imeh ini noleh ke belakang. Dan saat itulah pelanggan, selama jadi terapis panggilan bertahun-tahun, Imeh pertama kalinya ngeliat sosok yang mengerikan secara jelas terang benderang. Imeh bilang,
Dia ngelihat sosok makhluk yang tingginya jauh lebih besar daripada manusia. Mungkin sekitar 2-3 meter, itu sampai mentok ke plafon. Yang kulitnya berwarna merah gelap. Di atas kepalanya ada 2 buah kayak tanduk gitu. Dan tatapan matanya membuat Imeh ini langsung mengerti pelanggan bahwa dia jangan ikut campur. Terus hanya beberapa detik sosok itu langsung menghilang. Kalau mau Imeh gambarin mukanya nih pelanggan, kata Imeh nih wujud itu wajahnya itu lebih mirip kayak kelelawar gitu. Dengan muka yang rada curut ke depan, terus juga ada taringnya, plus kuping yang runcing tinggi, tapi hidungnya ini lebih kayak babi. Dan anehnya pelanggan, setelah sosok itu menghilang, si pasien ini untuk pertama kalinya ngerasa sakitnya ini hilang. Dan bahkan dia ini bisa berdiri dengan tegak dan jalan normal aja gitu kayak biasa. Terus pas mau pulang, si CS ini kan bilang makasih kan sama Imeh. Dia bilang, wah enak nih mbak, saya bisa tegak lagi, jalan juga udah nggak sakit gitu. Terus si CS ini minta nomornya Imeh pelanggan biar bisa langsung japri lah gitu ke Imeh, nggak lewat agensi. Tapi di situ Imeh nolak. Imeh bilang gini, janganlah kak, nanti saya takut ada masalah apa-apa sama agensi bla 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 gitu alasannya Imeh. Nanti kalau mau ya pesan aja lewat grup tetap, tapi bisa request saya gitu. Oh ya udah kata si CS-nya tuh. Tapi sebelum pulang Imeh ini sempat pesen sama si CS. Dia bilang, kak kalau misalkan memang mau sembuh total, coba cari orang yang lebih bisa daripada saya. Gitu, singkat cerita, bla bla bla, udah dibayar, Imeh pulanglah ke rumah nih pelanggan. Sesampainya di rumah pelanggan, kata Imeh nih entah kenapa perutnya nih mual banget, ulu hatinya tuh kayak sakit gitu, kayak ketonjok, kayak GERD lah gitu dari dalam, kayak ketonjok gitu ulu hatinya. Dia muntah-muntah terus gitu. Terus badannya ini, punggungnya, pinggangnya, lengannya ini pada ngilu rasanya kayak digebugin orang gitu. Dan dia, Imeh, ngerasain sakit ini selama 2 hari pelanggan. Dan selama 2 hari itu, Imeh ini terus merasa diikutin atau diliatin sesuatu gitu. Yang seakan-akan memperingatkan Imeh supaya dia jangan ikut campur. Dan singkat cerita, setelah kurang dari 1 bulan, tiba-tiba masuk lagi nih orderan di grup pijat panggilannya Imeh dengan nama yang sama dan alamat yang sama. Dan kali ini request khusus minta Imeh buat datang ke rumahnya si CS yang tadi gitu. Tapi Imeh itu di sini nolak. Imeh bilang ya sebenarnya gue bukannya nggak kasihan sama itu CS, tapi menurut gue ya gue sendiri juga nggak sanggup buat ngobatinnya, dan itu di luar kemampuan gue lah. Dan gue juga gak mau ngerasain efek sampingnya kayak kemarin lagi. Dan sebenarnya pelanggan ya, Imeh ini nih banyak cerita horor yang lainnya, kayak datang ke hotel ngelihat ini, datang ini ngelihat ini. Tapi cerita ini udah gue pilihin yang banget dan udah gue persingkat lah supaya ceritanya ini nggak terlalu panjang. Dan gue akan bahas apa sih yang gue maksud tadi tuh di awal video tentang ilmu turunannya Imeh. Jadi gini, maksudnya adalah pelanggan, tangannya Imeh ini gue nggak ngerti ya. Gue kan juga terapis kan, gue tahu lah teknik dasarnya memijat itu kita perlu kuda-kuda bla 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 supaya tenaga kita itu kuat. Tapi Imeh itu nggak kayak gitu. Imeh ini, aduh maaf ya mbak, tapi gue udah minta persetujuan sih sama dia. Imeh ini cuma duduk santai, dia mijet gue ini duduk santai, nggak pakai kuda-kuda nggak apa, ya udah cuma gini doang, set gini ke punggung gue. Tapi itu rasanya kenceng banget, bahkan gue aja sampai kesakitan pelanggan. Jadi itu yang maksud gue tuh ilmu turunan itu, si tangannya itu tuh emang jarem gitu, kalau kata kami tuh bahasa terapis. Makanya tadi kan gue bilang kan, selain Imeh ini memang punya keahlian turunan, tapi Imeh ini juga ngambil banyak kelas ya pelanggan. Dan pelanggan ya, nanti setelah video ini, gue akan upload juga video SPH atau segmen pengalaman horor, yaitu pengalaman horor yang gue alami sendiri versus pengalaman horor teman dekat gue juga sesama terapis panggilan yang kami alami sendiri selama lagi jadi terapis panggilan pelanggan.
Ya, begitulah pelanggan buat cerita kali ini, pengalaman horor terapis panggilan Imeh, temen dekat gua. Dan kalau misalkan kalian merasa terhibur, atau kalau misalkan kalian punya pengalaman horor juga yang mau gue ceritain, kirim aja ke email di bawah video ini. Dan sekali lagi nih, gue ingetin, kalau seandainya kalian ngerasa terhibur sama konten gue, jangan lupa kasih tip, yaitu dengan cara subscribe, komen, blablabla, dan lain-lain. Dan ya, sampai jumpa di... Oh ya, jangan lupa nonton SPH. Nanti setelah video ini gue upload, mungkin seharinya gue bakal upload SPH. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan gue Raven Askin, sang lelaki penghibur. Sampai jumpa di episode... Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.